Ini sebuah kisah bukan punya orang lain. Ini punya kamu. Aneh tapi nyata, coba dengerin deh. Kok bisa ya pas banget sama kisah hidup yang baru aja kamu alami. Kita mulai. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Di kisah Quora itu sebenarnya adalah sebuah kisah yang sama persis loh dengan apa yang sedang kamu alami atau paling tidak pernah kamu hadapi. Termasuk yang satu ini. Coba saya langsung nanya ya. Tolong kamu jawab pertanyaan saya ini di komentar. Jujur nih, pernah nggak kamu seumur hidup bertanya, kenapa ya kok saya nggak bisa sama seperti kakak saya? Atau kenapa ya kok saya tidak sama seperti adik saya? Kenapa sih kok diri saya harus seperti ini? Kenapa diri saya tidak bisa sama seperti dia, orang di luar sana? Tidak bisa sama seperti mereka. Diri kamu pernah mungkin merasa terbandingkan, dibandingkan oleh orang lain, sehingga kita sebagai manusia menjadi putus asa, padahal tadinya sebelumnya kita semangat banget. Apakah kamu pernah di posisi seperti itu? Coba ceritakan di komentar ya. Nanti saya berikan hati. Silakan. Nah, sambil kamu bercerita di komentar, coba kamu dengarkan cerita yang ingin saya ceritakan dari kisah Quora orang lain yang saya akan ambil inti sarinya. Gini teman-teman. Jadi orang ini sama seperti kamu. Dia berusaha kuat untuk menjadi seseorang yang tegar, kuat, selalu bersemangat, selalu optimis, dan melakukan semua hal yang dia bisa. Tapi ternyata di satu titik ada sebuah kejadian yang membuat dia menjadi tidak tahan lagi alias menjadi rapuh. Betul sekali. Orang tuanya selalu membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain secara terus-menerus. Mungkin kalau sekali, oke deh, walaupun itu nyakitin masih bisa kita hadapi gitu ya. Tapi bayangkan hal itu terjadi berulang kali, teman-teman. Apa yang kira-kira terjadi? Betul, itu dia yang terjadi juga sama orang yang menceritakan kisahnya di Quora ini. Dia tidak bersemangat lagi dan akhirnya menjadi depresi. Sekarang dia ketergantungan dengan obat-obatan yang diberikan oleh psikiater karena memang itu tekanan hidup yang membuat hidupnya jadi tidak tenang lagi ya, akibat perilaku dari orang tuanya sendiri, mohon maaf, yang suka membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Nah, bagaimana dengan kamu teman-teman? Diri kamu pasti pernah ya seperti itu. Merasa tidak nyaman ketika harus merasa terbandingkan secara tidak langsung maupun secara langsung oleh orang lain. Nah, sekarang langsung aja saya akan membahas itu kepada kamu supaya diri kamu insya Allah seizin Tuhan tanpa harus minum obat-obatan apapun ya, menjadi lebih tenang, menjadi lebih damai dan memahami kenapa sih kok diriku ini, diri saya ini loh tidak bisa sama seperti mereka. Ada kutuk apa gerangan yang terjadi pada hidup saya? Apa jangan-jangan tanggal lahir saya salah lagi mas? Oh bukan, gini. Kalau penjelasan yang saya berikan ini seizin Tuhan ya, insya Allah akan selalu ilmiah. Jadi tolong kamu sebagai sahabat Pagar Kehidupan, baik yang baru kenal saya maupun yang sudah lama kenal, yuk kita kembalikan lagi kepada hal yang logis dulu nih, sebelum kita bicara hal yang mungkin kurang logis. Setuju ya? Gini penjelasan logisnya. Teman-teman, kamu suka sama saya kenapa? Coba sekarang nggak usah ditulis di komentar, kamu jawab dalam hati aja untuk yang satu ini. Kamu kan dengerin saya lagi nih, atau kamu udah subscribe saya bahkan di Pagar Kehidupan, bahkan bukan di Pagar Kehidupan di YouTube doang ya, mungkin di TikTok atau di Instagram ya, atau di Spotify mungkin kamu dengerin saya berulang kali. Kenapa sih? Kok kamu bisa suka sama saya? Kenapa? Betul, karena bagi kamu saya ini orang yang berbeda. Betul apa tidak? Jujur, itu jawabannya. Nah, sekarang gini. Kamu suka dengan saya karena saya berbeda dibandingkan orang yang pernah kamu dengarkan atau kamu lihat. Kenapa saya bisa berbeda? Karena saya tetap menjadi Aryan Surya.
Kalau saya berpikir saya harus menjadi Pak Mario Teguh yang luar biasa hebat untuk menjadi seorang motivator, kira-kira kamu bakal suka saya gak? Ya kamu bakal suka Pak Mario Teguh, bukan saya. Pak Mario Teguh hebat sekali, luar biasa. Beliau punya ciri khas tersendiri di dalam memotivasi orang yang berbeda dengan saya. Nah itu, kita ini sebagai manusia teman-teman, itu pada dasarnya unik kok. Kamu sendiri yang barusan buktiin. Diri kamu suka sama saya karena saya berbeda bagi kamu. Kalau diri saya sama seperti Pak Mario Teguh, seperti Mary Riana, seperti siapapun motivator yang pernah kamu tonton di luar sana yang keren-keren banget itu loh. Kalau saya sama seperti mereka, kamu mungkin gak suka deh sama saya. Kenapa? Karena saya sama orang lain. Buat apa? Betul gak? Nah, yang ingin saya katakan kepada kamu begini. Diri kamu tuh diciptakan Tuhan memang harus begitu. Saya ulangi, diri kamu tuh, lihat diri kamu baik-baik. Kalau ada kaca, kamu lihat di kaca deh. Nah, kamu tuh harus menjadi seperti itu dari sananya. Kenapa? Karena di luar sana banyak loh orang yang sebenarnya butuh kamu. Sama seperti saya, kalau saya jadi orang lain, kasihan orang-orang yang butuh Aryan Surya original. Kasihan orang-orang yang sayang sama Aryan Surya original. Kamu juga sama. Diri kamu berpikir bahwa harus menjadi orang lain kan untuk bisa diterima, untuk bisa disayangi, untuk bisa dihargai, betul nggak? Itu salah. Saya ulangi, itu salah besar. Titik. Loh, sebentar mas. Tapi kenyataannya kan memang orang tidak bisa menerima saya mas. Terutama itu tuh mas, bapak saya, ibu saya, mereka tidak bisa menerima saya sepenuhnya. Buat apa diri saya menjadi diri saya sendiri? Buat apa? Capek mas. Kalau cuma sekali sih nggak apa-apa. Tapi kalau berkali-kali, benar kata Mas Aryan, rasanya tuh nggak enak banget mas. Gimana tuh? Jawabannya, manusia bukan cuma mereka doang. Saya ulangi, manusia di sekitar kamu bukan cuma mereka doang. Nah sekarang, saya akan ngejelasin dulu kenapa tiap orang termasuk kamu tuh bisa beda. Dengerin baik-baik ini penjelasan ilmiahnya. Kamu tahu, diri kamu itu tidak boleh disamakan sama orang lain sama sekali. Kenapa? Karena kisah hidup kamu, apa yang kamu alami seumur hidup kamu sampai detik ini, itu pasti berbeda dengan apa yang dialami oleh orang lain yang tadi dibandingkan sama kamu. Betul nggak? Saya ulangi lagi, ini penjelasan ilmiah secara psikologinya nih. Apa yang kamu alami, apa yang kita alami dalam bentuk pengalaman-pengalaman hidup dari kita kecil sampai kita dewasa sekarang, itu loh yang membentuk kita jadi seperti sekarang ini. Kamu mungkin tidak sepede kakakmu, tapi lihat, apakah yang dialami kamu sama dengan kakakmu? Beda. Karena berbeda, tidak berhak orang lain menyamakan kamu harus sama dengan dia. Betul nggak? Sama seperti kita, kalau kita ngelihat teman punya kekurangan, kalau kamu sahabat pagar kehidupan, udah ada ilmunya, jangan pernah sekali-sekali ya ngerendahin orang itu. Kenapa? Karena bisa jadi ada pengalaman-pengalaman yang kita nggak bisa terima juga di masa lalu, yang orang itu, teman kita tadi tuh yang kelakuannya aneh, dia bisa alami tapi kita tidak alami. Bahasa gampangnya gini, teman kamu menjadi aneh karena dia punya pengalaman aneh di masa lalu yang kita nggak tahu dan belum tentu kita bisa terima. Jadi kamu janji sama saya, kalau kamu benar-benar sahabat pagar kehidupan, nomor 1, berhenti mengatakan diriku harus sama dengan orang lain. Nomor 2, ketika kamu melihat ada orang lain yang punya kekurangan dalam perilakunya, siapapun orang itu, jangan pernah kamu ejek sedikit pun. Pikirin bahwa orang itu menjadi seperti itu pasti karena pengalaman hidupnya sendiri di masa lalu yang pedih. Jadi tolong, kamu sebagai sahabat saya, sahabat pagar kehidupan, yuk, udah tahu penjelasan ilmiahnya bahwa saya menjadi seperti ini, dia menjadi seperti itu karena pengalaman hidup kami yang kami alami berbeda. Jelas? Nah, sekarang gini teman-teman.
Kamu udah tahu alasannya kenapa kamu jadi berbeda. Dan kamu sudah mengamini tadi di bagian depan bahwa kamu suka dengan saya karena saya tetap menjadi Aryan Surya yang original. Nah, kenapa kamu nggak jadi kamu yang original sih? Gini deh, kita pakai cara yang paling logis aja. Orang-orang yang toksik, mau nggak kamu bungkus dulu? Ingat perkataan saya, bukan dibuang, dibungkus. Dibungkus itu artinya kamu yang jauhin. Ya saya tahu mungkin agak susah ya, terutama kalau maaf nih beliau-beliau adalah keluarga terdekat kamu. Tapi coba saya ulangi lagi berulang kali di video Pagar Kehidupan. Sekarang umur kamu berapa? Kalau umur kamu sudah 18 tahun ke atas, kamu berhak untuk hidup mandiri, tidak perlu jauh dari rumah kok. Kalau kamu takut gitu ya, tidak ada yang mengawasi keluargamu di rumah. Katakan kepada mereka, Bapak, Ibu, saya pengen jadi orang yang bahagia. Izinkan saya untuk hidup mandiri. Habis itu betul-betul kamu hidup mandiri. Bukan karena kamu pengen meninggalkan mereka. Bukan karena kamu pengen menjauhkan diri dari teman-temanmu tadi, mungkin kalau perilakunya itu adalah dari teman-temanmu yang membuat kamu tidak nyaman. Tapi karena kamu justru sayang mereka lagi. Kamu tidak mau menjadikan mereka racun dalam hidup kamu terus-menerus. Kamu tidak mau menjadikan mereka sebagai seseorang yang pada akhirnya mohon maaf kamu benci. Iya kan? Lama-lama kita bakal benci loh sama orang yang selalu ngebanding-bandingin kita. Setuju nggak? Nah, supaya itu tidak terjadi, kamu pergi dari hidup mereka untuk sementara. Supaya rasa benci kamu tuh yang belum keluar, atau kalau udah keluar, tidak tambah tebal rasa bencinya. Paham? Nah, di saat kamu hidup secara mandiri, tonton video Pagar Kehidupan 1 hari 1. Terutama, dengerin baik-baik, terutama video Pagar Kehidupan tentang keunikan diri. Coba kamu sekarang masuk ke YouTube, abis dari sini ya, masuk ke YouTube, ketikan keunikan diri Pagar Kehidupan. Nah, tonton video dari mulai yang paling atas sampai paling bawah tuh. Tonton aja sehari 1. Nggak usah banyak-banyak. Kalau lebih dari 1, lebih bagus. Tapi sehari 1 pun nggak apa-apa. Dari situ kamu akan kebangkit lagi tuh. Rasa untuk menjadi diri kamu sendiri yang unik. Di video-video itu saya bimbing kamu gimana caranya menjadi diri kamu yang unik sepenuhnya seperti saya. Ya, sekali lagi saya bisa laku, saya bisa dicintai sama kamu terutama karena saya unik. Dan cara menjadi unik itu mudah. Menjadi unik, menjadi diri kamu sepenuhnya. Nah, khusus bagi kamu yang sudah banyak pengalaman dibanding-bandingkan, otomatis tidak mudah ya untuk menjadi diri kamu sepenuhnya lagi. Oleh karena itu, langkahnya cuma 2. Kamu bungkus dulu orang-orang yang terbukti jadi racun buat hidup kamu. Yang kedua, pergi ke YouTube, ketikan di YouTube keunikan diri Pagar Kehidupan, tonton video itu minimal sehari 1 dan praktekkan. Seizin Tuhan, dengan cara itu hidup kamu membaik tanpa harus minum obat apapun. Oke? Ini emas banget nih video ini. Jadi saya minta tolong kamu sebarkan video ini, linknya kepada orang lain, kepada siapapun yang ingin kamu tolong. Dan saya minta tolong lagi, boleh? Tolong klik jempol ke atasnya. Kalau video ini sampai paling tidak 1.500 like saja, saya janji deh akan memberikan kamu sebuah hadiah istimewa yang ada kaitannya bagaimana caranya menarik jodoh dan rezeki secara singkat dengan menjadi diri kamu sendiri ya. Jadi klik jempol ke atasnya, semoga sampai 1.500 like dalam waktu singkat sehingga saya bisa membuat video itu khusus. Iya, khusus buat kamu yang suka dengan materi di hari ini. Oke? Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya.